Halo Sobat ATR BPN, kembali lagi dengan saya, Firdaus Hadi Nugroho dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Pada agenda 3 ini, saya akan membahas tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan Board of Government. Apakah yang dimaksud dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan Board of Government? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah manajemen ASN. Pada intinya, manajemen ASN membahas tentang konsep dan kebijakan manajemen ASN dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di instansi pemerintah. Dan termasuk di dalamnya adalah hal-hal apa yang harus diperhatikan agar manajemen ASN dapat mencapai tujuannya, yaitu untuk menciptakan profesionalisme ASN. Dalam hal ini, manajemen ASN membahas beberapa pokok, yaitu pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Manajemen ASN lebih menekankan pada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pertama, pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan terakhir, perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juga disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi sebagai berikut. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Contohnya yaitu pada perekrutan CPNS 2020, kualifikasi dan kompetensi menjadi pertimbangan seseorang untuk menjadi pegawai ASN. Manajemen pengelolaan ASN meliputi tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua dan perlindungan, serta diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan. Selanjutnya adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur penting dalam pelayanan publik yaitu: pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik; kedua, penerima layanan yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan; dan ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Perkembangan paradigma pelayanan juga mengalami sebuah perubahan yang sangat besar.
Yang pertama yaitu Old Public Administration, selanjutnya New Public Management, dan seterusnya menjadi New Public Service. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juga disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi sebagai berikut. Yang terakhir adalah Whole of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan intelijensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Contoh penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal, yang sifatnya tidak permanen. Yang keempat, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informasi dari penyatuan koordinasi antar sektor dan lembaga, tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG di tataran praktek antara lain adalah: pertama, kapasitas SDM dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Jenis-jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah: yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, contohnya pembuatan KTP. Yang kedua, pelayanan jasa, contohnya pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pelayanan barang, contoh pembangunan jalan. Dan yang keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan ini melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan. Demikian Sobat ATR BPN, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video lainnya. Created using Powtoon.